Bahkan di zaman dinasti Qing, setelah mereka tahu tentang Yesus, Yesus pun ikut-ikutan nulis wahyu lewat pena Fuji ini. Ini kayak bener-bener crossover terbesar dalam sejarah nggak sih? Rakyat pada zaman itu bilang semua yang bisa nulis di pasir silakan turun semua boleh turun. Yuk, karena hari ini Halloween, kita bicara mistisan. Dulu teman-teman pernah nggak sih main jelangkung-jelangkungan? Ya, bukan jelangkung yang pakai botok kelapa yang disembayangi pakai kemenyan, bukan ya. Aduh, Intan dulu mainnya nih ya cuman pakai kertas ditulisin yes, no, sama A sampai Z, sama di atasnya itu dikasih bolpennya ini Intan yang pegang sama temennya Intan pegang, terus ngucapin mantra-mantra, jelangkung datang nggak diundang, pergi nggak diantar. Terus itu nanti bolpennya itu bisa goyang sendiri. Ya namanya masih muda ya kan, masih sekolah kan, banyak waktu gabutnya. Pulpennya beneran kita pegang, tapi pulpennya bisa jalan sendiri, kita nggak menggerakkan, beneran itu. Ini ada penjelasan logikanya, nanti tak jelaskan di akhir video ini. Pokoknya teman-teman pernah kan main hal-hal seperti itu, terutama Gen X, Gen Y, ya kan. Kalau Gen Z, wah gak bisa ngomong, Gen Z itu sudah beda dunia. Tapi teman-teman Gen X, Gen Y, kalau masa kecilnya nggak pernah main jelangkungan kayak gitu, wah wis masa kecilnya kalian mainnya kurang jauh, nggak asik itu. Di video ini Intan mau membahas tentang jelangkungnya China, yaitu Fuji. Apakah Fuji ini mirip sama jelangkungnya Indonesia? Permainannya apakah sama aturannya? 大家好，我叫英丹，欢迎来到我的频道 Dynasty 小喜。 Kalau teman-teman suka sama baju yang Intan pakai, ini gambar Guan Yu alias Guan Gong. Bisa dipesan via Shopee sebelum tanggal 10 November. Selain gambar Guan Yu, ada juga custom marga. Teman-teman bisa custom marga sesuai marga teman-teman sendiri. Untuk custom marga ada berbagai efek. Ada efek emas, efek emasnya dijamin kinclong. Ada efek glow in the dark, kalau malam keluarnya bersinar tulisannya. Dan efek rainbow ini kalau kena cahaya keluar efek hologramnya. Selain gambar Guan Yu, ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok lainnya seperti Neca, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, Hakim Pao, Kera Sakti. Tokoh Samkok juga lengkap. Selain Guan Yu ada juga Liang, Cao Zhenlong. Guan Yu dioperasi oleh Dr. Hua Tuo. 5 Jenderal Macan, 3 bersaudara. Antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Silakan dicek out via Shopee, yang linknya ada di deskripsi ya. Okay, let's start. Sebelum masuk ke sejarahnya, kita kasih tahu dulu ya cara mainnya permainan Fuji ini kayak gimana. Permainan Fuji ini kayak gimana? Fu artinya memegang, Ji artinya meramal. Jadi meramal dengan cara memegang alat. Alatnya itu apa? Alatnya itu kayu, bentuknya itu T, yang mana di ujung kayu itu ada kerucut kecil. Ya karena memang tujuannya untuk menulis. Bayangkan kalau kita nulis pakai pensil, bawahnya kan kerucut, iya kan? Pena roh ini namanya adalah cipi. Terus juga disiapin papan, yang mana papannya itu bisa diisi pasir, bisa diisi abu. Wis pokoknya kotak, ada pasirnya kayak kotaknya kucing, tapi ini buat dewa nulis. Ada 2 operator roh, yaitu Cheng Luang, yang mana ini adalah pemegang pena utama, dan Feng Luan, yang mana ini asistennya Cheng Luan. Masing-masing itu naruh jari telunjuknya di papan T tersebut, bukan di papan T, di kayu T tersebut. Sebelum mulai main, ada doa-doa, ada baca mantra. Ya ini tujuannya untuk mengundang roh. Ajaibnya, tidak lama kemudian tangan itu bisa bergerak sendiri ya, seperti yang Intan bilang tadi. Tangan itu memang nempel sama kayu itu nempel, tapi yang menggerakkan ya bukan tangannya mereka tiba-tiba gerak-gerak sendiri. Yang mana pada saat itu mereka yakin bahwa yang menggerakkan tersebut adalah roh yang merasuki tubuh mereka. Tulisan yang keluar itu dipercaya adalah pesan dari dewa. Terus ada juga ya yang bagian nyatet. Jadi kalau misalkan kamu tanya nih, tahun ini aku bakal kaya nggak? Dijawab enggak, ya siap-siap kerja rodi dari pagi sampai malam tiap hari.
Ini semacam komunikasi spiritual lewat alat tulis manual, jadi kayak chattingan sama dewa, tapi versinya yang low tech, nggak pakai HP, nggak pakai wifi, pakainya cuman papan, pasir, dan keyakinan. Itu tadi cara mainnya. Sekarang kita masuk ke sejarahnya. Jadi sekitar 2000 tahun yang lalu, itu pada zaman dinasti Han, rakyat China itu percaya ada dewi yang namanya adalah Ceku. Yang mana Dewi Ceku dulu adalah seorang wanita. Dia itu cantik, pinter, tapi miskin. Terus dia bekerja sebagai pelayan dari salah satu pejabat kaya di kota itu. Karena Pak pejabat ini suka sama Ceku ini, jatuh cinta, ya kan, akhirnya Ceku ini dijadikan selir sama pejabat ini. Nah, istri dari pejabat ini nggak suka, jadi Ceku itu suka disiksa sama si istri pejabat, sampai akhirnya Ceku pun meninggal, dibunuh di toilet sama istrinya pejabat itu. Itu legendanya Dewi Ceku itu kayak gitu. Loh, berarti Dewi Ceku ini pelakor dong, kok dijadikan dewi? Ya kita jangan mikir dengan cara pikir kita yang sekarang ya. Zaman dulu apalagi pejabat itu sah banget kalau punya istri banyak. Nah, setelah Ceku ini meninggal, orang yang meninggal bukan karena sakit, itu kan dipercaya rohnya gentayangan tuh ya. Karena Ceku ini orangnya baik, masyarakat itu iba dan menjadikan dia sebagai salah satu dewi. Yang mana diyakini roh Ceku ini datang tiap tahun di malam tanggal 15 bulan 1 Imlek. Masyarakat percaya pada malam Cap Gome, Dewi Ceku itu keluar sebentar dari toilet dan mengunjungi manusia. Hal ini ngebikin rakyat itu menyambut dia lewat ritual Fuci ini. Jadi ritual Fuci ini dulu awal-awal cuman dimainkan pada saat malam Cap Gome doang. Mereka itu nulis pesan di atas pasir itu ya sambil manggil-manggil Dewi Ceku ini, supaya rohnya Dewi Ceku itu bisa ngasih petunjuk, bisa ngasih ramalan. Kalau diibaratkan zaman sekarang ya, Dewi Ceku ini pelakor, difitnah, meninggalnya tragis, tapi endingnya dia jadi influencer yang dicari-cari pas Imlek. Dinasti Han runtuh, berdirilah dinasti Qing pada abad ke-4 Masehi. Ritual Fuci ini naik kelas ya, dari toilet jadi Taoisme. Ceritanya kayak gimana? Ada 3 orang, yaitu Yang Shimi dan Tao Hongqing. Mereka itu mendirikan altar di Gunung Mao. Mereka sembahyang di sana, sembahyang sambil main Fuci ini. Terus gitu kan keluar nih ya tulisan-tulisan, dan tulisan-tulisan itu dikumpulkan dan jadi kitab suci. Kitab suci itu namanya adalah Shangqing Datong Shencing, yang mana ini adalah kitab suci agama Tao aliran Shangqing. Sejarahnya kayak gitu, tapi para ahli sejarah itu tidak percaya kalau ini tulisannya atau ilham dari para dewa di atas. Mereka itu lebih percaya kalau ini ditulis sendiri sama Yang Shi. Lanjut ke dinasti Song. Dinasti Song ini ritual Fuci ini menjadi semakin populer ya di kalangan masyarakat. Sebentar-sebentar mereka main Fuci, besok ujian main Fuci, tanya saya ujian lolos apa enggak, kalau jawabannya lolos ya udah enggak belajar. Fungsi Fuci ini bergeser ya dari ritual yang sakral jadi semacam entertainment. Apalagi waktu masuk dinasti Ming, dinasti Qing, waduh, itu yang turun bukan Dewi Ceku doang, Dewa Quan Kong, Quan Yu ini ikutan turun. Konfusius juga muncul, Buddha, Lao Tzu, wes pokok dipikirnya semua dewa itu pada nganggur gitu ya, diajak main semua. Bahkan di dinasti Qing itu ada tempat-tempat praktek untuk mempraktekkan Fuci ini, ada ya kayak dijadikan komersial kayak gitu. Yang mana pada zaman itu orang tuh sering banget tanya-tanya kepada roh yang nggak nampak itu ya, tentang hubungan lah, tentang karir lah, tentang obat lah, dan lain-lain. Bahkan di zaman dinasti Qing, setelah mereka tahu tentang Yesus, Yesus pun ikut-ikutan nulis wahyu lewat pena Fuci ini. Ini kayak bener-bener crossover terbesar dalam sejarah nggak sih? Rakyat pada zaman itu bilang semua yang bisa nulis di pasir silakan turun semua boleh turun. Oke, sekarang kita bongkar versi ilmiahnya ya. Permainan kayak jelangkung lah, Fuci lah, itu
yang menggerakkan bukan roh, bukan dewa, tapi otak bawah sadar kita sendiri. Ini ada istilah ilmiahnya, yaitu efek ideomotor. Gampangannya gini, pas suasana itu gelap, hening, semua orang yang ada di sana itu lagi tegang, semuanya pada fokus, yang mana itu adalah momen dimana gampang terpancing imajinasi. Kalau kamu percaya banget ada sesuatu yang lagi menggerakkan alatnya, otak bawah sadar itu ngebantu keyakinanmu lewat gerakan yang halus banget di jari. Jadi sebenarnya yang ramal itu bukan roh, bukan setan, tapi otak kamu sendiri yang lagi acting. Otak bawah sadar itu menangkap pertanyaan dan ngasih jawaban sesuai yang kita inginkan. Ya, tanpa sadar jari kita itu ngikutin gerakannya, itu kecil banget, yang even kecil itu bisa ngebikin alat itu gerak sendiri. Ditambah lagi orang-orang pada saat itu kan punya ekspektasi yang sama, iya kan, pengen roh itu muncul. Dan gerakan-gerakan kecil itu bisa jadi kompak banget, dan hasilnya lah itu roh halus itu yang gerakin. Di barat, eksperimen serupa itu sudah lama banget diteliti lewat permainan Ouija board, papan ramalan yang bahkan dijual bebas kayak mainan. Fun fact ya, penjelasan ilmiah soal ini pertama kali dikupas oleh ilmuwan Inggris William Benjamin Carpenter pada tahun 1852, jauh sebelum Ouija board ini populer. Dan eksperimen modern itu menunjukkan hal yang sama. Jadi misalkan ya, bukan pakai papan, bukan kita main fuji lah, main jelangkung-jelangkungan yang tadi Intan bilang. Ada bolpen, ada kertas. Aduh, kalau kertasnya dibalik, jari itu enggak tahu, tangan kita itu enggak tahu. Huruf A ada di mana, B di mana, C di mana, itu sudah enggak tahu. Karena otak itu enggak bisa mengarahkan tanpa panduan visual. Otak kita itu pinter, tapi gampang dibohongi. Pas kalian main fuji lah, jelangkung lah, Ouija board lah, itu kan suasananya itu hening, gelap, dikasih doa-doa, mantra-mantra yang bikin bulu kuduk itu berdiri. Nah, ini adalah saat otak itu masuk sugesti tinggi, sehingga apapun yang terjadi itu ya dimistis-mistiskan. Kedengeran suara sedikit aja, oh itu ada setan dateng. Secara psikologis ini disebut konfirmasi bias. Otak itu cenderung mencari bukti yang kuat buat memperkuat keyakinan yang sudah kita punya. Jadi kalau kamu itu sudah yakin itu roh, otak itu bakal membantu cari tanda-tanda bahwa roh itu memang ada. Makanya efek ideomotor ini itu bisa terasa magis banget, bahkan ke orang-orang yang kelihatannya itu skeptis. Kesimpulannya, buat kamu yang dulu tuh suka main jelangkung-jelangkungan lah, Ouija lah, fuji lah, kabar baiknya permainan itu nggak berbahaya kok. Tenang saja, karena yang datang itu bukan setan, bukan roh, tapi otak bawah sadar kalian yang kepengen show off. Mantra sih boleh serem, jelangkung datang nggak diundang, pergi nggak diantar. Tapi percayalah guys, setan itu nggak mau repot-repot datang, cuman buat nulis halo di papan kayu. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.